Ini ki bulan nopo datar, Mbak? Mbak yo ilmu fisika itu ilmu metafisika itu ilmu bumi. Ya, bumi kan di mata kita. Saat kita memandang atau langit kan batas pandangan. Langit sapi itu sudah di dalam diri kita sendiri. Nah itu terus bumi itu kalau kita mata, jadi mata yang kita lihat tetap datar. Kalau bumi itu datar, terus datar, kita sampai manapun kita datar. Ini apa itu? Iya. Mbah lakoni pati geni nang kamar duduk apa bebas, Mbah? Bebas pati geni itu yang penting enggak. Kalau dari saya itu pati geni itu macam-macam kalau daerah Jawa, tapi mantep no diri kita sendiri saja. Yang penting di dalam kamar sambil telanjang sampai jangan kena matahari. Kalau bisa ya tempat sepi, enggak terdengar suara apa-apa gitu. Nah, terus pati geni sing ibaratnya oleh metu nang dina-dina piye, Mas? Oh, itu ngebleng itu enggak makan, enggak minum 3 hari 3 malam. Nek ngeblong itu enggak makan, nggak minum, boleh keluar juga, nggak tidur, boleh ke sana-sana. Ya 3, ya sehari saya terserah pati geni itu kan nama sebutan. Sana saya sehari malam ada, 3 hari 3 malam ada 7 hari seperti saya 7 hari 7 malam itu waktu saya ngeburu itu juga pati geni itu warna panas, Bang. Ya udah jelas nggak tidur pati geni, nggak makan sudah panas, jelas itu dari badan seperti panas. Tapi makanya itu kalau pati geni menyiapkan, mempertahankan semua nafsu. Mbah, kalau dalam semedi apa ada rapalan atau wirid yang harus dibaca atau duduk diam saja, Mbah? Wirid itu namanya wirid itu sing hati-hati, sing manekung, sing manembah. Wirid itu wirid, kata-kata wirid itu. Wirid itu sing wirid sing mantep, sing teliti pikiran hati ini, Bang. Semedi itu kur itu tok. Jadi menyatukan pikiran batin itu bertanya kita, aku pikiran mikir apa, ayolah dari sisi aku, hati ku mikir apa, hati ayo dari sisi aku dan nafsu lah kita ikat. Nafsu ku ngopo ganggu pikiran, ikat dari sisi sudah menyatu, itu saja sudah. Jadi mengosongkan pikiran dan batin semuanya itu. Nek wirid itu namanya sing wirid, sing hati-hati, sing tenanan lah, maksudnya sing urut banget, sing itu. Terus wirid malah pusing nanti kalau wirid berapa ayat nanti malah ngebul, gak konsentrasi kalau semedi itu pakai wirid. Sampai meradali ya nggak datang. Wirid itu bahasa mana, bahasa apa ya? Mbah, apa kang diarani aja urip kaya geni tapi urip kaya angin? Apa tegese, Mbah? Iya, geni bermanas-manas sih, kalau udara itu kan menghidupi semuanya. Ada saja pertanyaan itu. Kalau geni manas, tapi jangan pandang api itu selalu panas. Panas itu juga mengindahkan. Jangan diambil negatifnya. Panas karena dendam, gua baik itu bahaya. Panas karena keinginan tapi dengan titik bagus. Panas asmara loh. Itu panasnya cinta kan itu juga kan. Nah, kita tetap jadi udara menghidupi semuanya. Udara itu tak terlihat tapi menghidupi semuanya, makanya udara itulah penggerak kita. Mbah Muluk, saumpami nyuwun donga lewat acara niki pareng napa mboten, Mbah? Nyuwun saged to energi negatif ten badan saged ilang. Bu Rustiah, Mbah. Rayu energi negatif untuk hilang. Ya nanti saja tak sampaikan sama Pak Indra. Oke, nanti silakan WA saya aja Bu Rustia. Ada kok di deskripsi, biasanya tak kasih. Cari aja nanti. Karena doa-doa itu saya itu enggak
Ya kalau ada yang salah persepsi nanti nggak sepaham itu memang cukup bagus bisa mau diraih sendiri kita sendiri. Tulis saja Bu Rusdia 0856 346 11113. Mbah, Tapi doa alami saya. nggih. Wahyu Heri Pratomo, Mbah mimpi munggah teng langit terus ninggali bumi meledak. Apa artosipun? Gak usah dijawab, Mbah. Dijawab nggih? Ya dijawab. Oh, dijawab. Ya nggih. mudah-mudahan karena mimpi meninggalkan bumi ke langit langsung melihat bumi meledak Nggih. itu tadi. Iya betul. Nggih. Yang nggak baik itu akan meninggalkan kesengsaraan atau dosa-dosa kita mungkin akan menjadi perbaikan yang misalkan kita ada kesalahan perbuatan akan ditinggalkan. Bumi itu akan meledak seperti itu. Ledakan bumi adalah ledakan-ledakan untuk mendorong kita ke arah ke langit itu kan sudah lurus, sudah sempurna kalau sudah ke langit itu. Itu dari pengertian saya itu seperti itu. Yang dimaksud duhon itu apa, Mbah? Kenapa? Duhon. Duhon. Apa dukhon iki? Duhon itu apa? Bahasa duha apa duhon? Basa langit bagi. Cek nanti. Yang dimaksud dukhon, gak ngerti aku apa dukhon ini. Dan duhon enggak ngerti itu bahasa bukan Jawa. Pas semedi saya melihat awan keluar brul, lalu melihat seperti aliran larva, tapi warnanya putih, ada merah saksrit. Itu maknanya apa, Mbah? Pas semedi ada Pas semedi. Jangkrik nanti mah. Pas semedi saya melihat awan keluar brul, lalu melihat seperti aliran larva, Mbah. Koyok geni. ya Tapi warnanya putih, ada merah saksrit. Itu maknanya apa, Mbah? ya itu halusinasi pemikiran yang tembus ke situ, itu semedi itu dari pemikiran saja. Itu jangan kalau melihat semedi, melihat apa-apa itu sudahlah, nggak usah dilihat, nggak usah dibayangkan, nggak usah dipikirkan. Jadi pertanyaan itu saya jawab, itu adalah halusinasi pemikiran yang lepas gitu, baik. Terus hilangkan masukkan ke hati atau pemikiran kita menjadi satu lagi. Jadi kita tetaplah jadi werit itu tadi. Jadi Werit ya, Mbah. yang werit iki sing atari teliti, sing tenanan gitu loh. Werit urut banget, sing werit itu sudah. Ini Sulisno Pratomo, Pak Sulisno sharing, Mbah niki. Minta tanggapannya, Mbah. Saya ada kesimpulan Adam Hawa itu kayaknya hanya sanepan Jawa saja. Adam itu adem, dingin, dan Hawa itu nafsu. Menjadi satu, jadi ketemu. Ilmu rasa jadilah manusia. Pripun, Mbah? Itu masuk sekali juga. Wow, masuk. Masuk sekali juga itu Adam Hawa, Adam kawin, Adam Nabi Adam. Kita itu jadi akan jadi Adam anak cucu kita. Juga kita itu juga Adam, maksudnya Adam kita itu kan nanti anak itu juga Adam. Terus diajarkan Jawa. Terus makan buah wolkurdi itu tadi. Wolkurdi itu kan diibaratkan naik kaki satu nikmat, naik kedua nikmat, terus naik semua nikmat. Itu kan orang berhubungan sama itu kan langsung menemukan anak itu. Makanya kita itu juga Adam dari anak cucu kita. Terus disimbolkan dalam Jawa itu pernikahan. Pernikahan katanya Adam, kok katanya loh, ya sudah Adam sampai berapa ribu tahun itu ketemu ke timur, Hawa ke barat, 1000 tahun ketemu. Terus akhirnya Adam kan ada suara di itu kan melempar. Kalau membalas berarti manusia kan gitu itu. Nah itu dalam ajaran Jawa, dalam kita hajatan temanten, kita hajatan nikah itu kan balang suruh itu, ketemunya di balang suruh itu. Nah itu ada Hawa itu ketemu rasa itu dikaitkan dengan Jawa juga masuk sekali karena rasa juga itu. Makanya jangan nggak usah melihat yang ribuan tahun di sini pun dihayati semua, ketemu semua itu. Terima kasih rayu-rayu saudaraku sini nih. Iki namanya Pak Sulisno, Mbah. Ya, Pak Sulisno. Iya, ada pertanyaan kurang ajar lagi, Mbah. Waktu Mbah Muluk Mas Saipul maneh. Waktu Mbah Muluk berguru di Mbah Joyogelung, apakah Mbah Muluk ditarif? Ayo, Mbah. Nggak ada. Nggak ada ya, Mbah. Mbah Joyogelung itu jangankan menarif, orang datang tamunya itu silih berganti. Mungkin kalau sekarang mungkin bisa diibaratkan Syekh Pinampi itu buat seperti itu.
ada orang membawa makanan bekal, nggak boleh bawa masuk. Kalau kamu mau makan silahkan makan sendiri, tapi bawa pulang lagi. Rokok ya dirokok bareng. Misalkan uang, loh kamu itu kesini itu kan orang susah, biar kamu kaya atau miskin atau nek wong moro rene jek njaluk tulunge wong sugih tetep jek rekoso. Ngopo ngenengehno sing ngomong perlu janda-janda orang tua yang sudah nggak bekerja, orang terana, anak yatim itu sudah memberikan seperti itu, nggak terima. Tapi dia juga cukup dari pelajaran pertanian atau nyatanya tamu seberapa dia bisa. Nggak pernah, malah dia kalau dikasih uang itu malah ketawa. Makanan aja, kowe nggowo apa kuwi cantol nonggon. Yo bose, neng nek mbok panganan ku gon balik. Itu justru kamu rumahnya mana ditanya gitu. Oh rumahnya saya itu, berapa ongkos ke sini? Misalkan 10.000, diganti malahan dikasih. Itulah yang saya itu, makanya sang guru saya itu yang satu seperti itu, sehingga sekarang belum menemui seperti itu. Rayu. Nggak ada tarif itu. Tarif itu kan modern sekarang ini, keilmuan akal trik itu tadi. Makanya nanti saya nggak bercita-cita jadi seorang seperti itu. Jadi saya sendiri. Makanya kita berbagi rasa, bergaul, satukan jiwa. Rawruh, wis untuk podo sing urane pas sama-sama kita berbaur. Mudah-mudahan membangkitkan Jawa inilah, kita bisa membangkitkan Jawa ini biar tumbuh subur di Nusantara ini penuh. Mbah berarti jenengan Mbah berarti jeneng sak kabehane jeneng iku ora ana ya Mbah, sing ana mung jeneng kang sejati jeneng ya Mbah. Nggih, leres. Yes, Mbah mau nanya supaya cepet dapat jodoh itu gimana caranya Mbah? Andi bocor ya jangkrik. Ya kalau orang muda mau dijodoh cepat ya. Ya golek karo kanca-kancane sama, jadi jangan terus nanti ke tempat orang tua suruh ini ya sudah ada pituru opo ya nyebut karo Gustine dhewe sing jodoh Gustine dhewe ya di. Tapi anu Mbah, kula wonten pengalaman Mbah masalah jodoh Mbah. Nah ini Pak Indra ini malah pengalamannya aja itu. Niki kula nyanyi lagune Naf Mbah. Akhirnya ku menemukanmu. Kali kula bayangaken terus Mbah, seolah-olah wis nduncekno bocah wedok sing selama iki tak bayangkan lho Mbah. Ya. Nah ngoten niku iso tembus ya Mbah. Rencange kula sing dereng nikah niku kula ajari ngoten nggih tembus Mbah langsung nikah sahulan niku. Tapi batinnya kan tembus perempuan. Heeh. Bernyanyi itu dalam ucapan ini kan son toh mulut itu. Jadi cuma tapi suaranya di mana nggak tahu, cuma son aja. Perwakilan mulut itu licik. Mulut itu licik perwakilan. Rencang kula langsung rabi ya Mbah Mas Sandi karo Mas Maduri Mbah. Gara-gara lagu itu jenengin The Power of Cocot Mas Sandi. Bukan niku dajal. Nek nang Ustadz Agus Mustafa diarani senjata rudal nuklir Mas. Waduh Mbak Era tahu. Wah kalau dajal itu sudah di mana-mana. Dajal yang mana besar itu besar di mana-mana ada. Jadi besar jumlahnya, bukan besar mata satu ya itu bukan. Dan sekarang ini dajal sampai mata satu melihat hanya harta, sudah menutup mata sudah. Dajal itu kok nuklir itu kan, dajal itu dari kesifatan manusia, kerakusannya itu sudah itulah di dan makan juga Rahwana itu tadi kalau itu seperti itulah sudah nggak manusiawi. Jadi makan orang ya harta ya apa itu seenaknya sendiri, yang penting dia itu bisa dan menang. Itulah dajal, bisa dan menang, semua dimakan. Mbah, semoga Mbah Muluk menjadi the next Mbah Joyo Gelung. Amin. Mbah Muluk ya Mbah Muluk ya, ojo tidak pada no Saiful ini. Mbah, kenapa zaman sekarang banyak yang buka perguruan atau padepokan, tetapi aslinya bukan untuk mendidik muridnya, tapi ujung-ujungnya adalah materi, Mbah? Sebenarnya dari awal dulunya itu sebenarnya dari pendirinya mungkin itu sebenarnya seperti itu, makanya pecahan-pecahan itu membahayakan seperti itu. Niru berarti Mbah nggih. Niru. Ya misalkan awal mulanya pendirinya itu padahal filsafat, filosof dan ajaran-ajaran yang lurus, yang benar, jujur, enggak ini agar malahan kebaikan dan pembelaan diri perguruannya itu nantinya
akan ditunjukkan atau tidak seperti itu. Terus ya zamannya sekarang terus yang lebih bisa lebih ini terus ada yang mendirikan perguruan harus seperti ini, berarti memang jalurnya seperti itu, harus ada ini ada ini. Terus itu ya mudah-mudahan kita seperti itu menghayati perjalanan seperti itu. Nah, mudah-mudahan dia tetap mengarah yang kebaikan. Yang penting yang dididik itu mengarah kebaikan, enggak negatif, enggak untuk apa brutal atau apa. Yang penting materi apa itu kan urusan dia sendiri, tapi yang penting yang dididik murid-muridnya itu enggak brutal, enggak apa, mengarah ke dalam persaudaraan itu. Tanglet Mbah, uripo sira sakjroning turu, matiyo sira sakjroning urip. tangi. Oh, ya pada kalau terus sepisan tangis sepisan itu, makanya itu orang uripo sakjroning turu terus matio sakjroning Tangi. Nah itu sudah mematikan diri. Urip sakjroning mati, mati sakjroning urip, makanya kematian adalah keinginan yang tidak ada. Harus mematikan diri itu sudah bagus, itu sudah menemukan jati diri, wis sejatinya wong urip itu. Jadi mati sakjroning urip ya seperti itu. Jadi wis nggak ada anak mending seperti orang ada yang sembahyang dan tidur, paling setannya diganggu yang sembahyang, tidur mati tapi itu hidup. Rahayu nyuwun nomere sing duwe channel Yanisme TV 0856 346 111 3 nggih 11 nomornya. Mbah, Tanglet leluhur tiang Jawi niku menurut kula pemahaman tentang ketuhanan sudah nyampe ke santen. Teng nopo kok kepincut pemahaman sing sekedar sepet utawi cuma nyampe batok, Mbah. Ya itu yang mengerti belate lah, itu namanya hitam dibungkus putih, mengerti kiblatnya hanya satu. Padahal kalau dihayati ngoncai cepet teko batok wis mundur atos wedi. Nah, boleh gampang itu cuma formalitas, padahal itu cuma untuk seperti tok cangkang itu sudah kayak ngono. Makanya perjuangan itu seperti kidungan saya tadi, lah berjuang sama ngono. Lah apa meneh arep entuk santen mencak kambil kok arep entuk santen, terus piye santen njaluk. Misalkan seperti itu. Makanya orang-orang keblinger seperti itu, makanya hati-hati Jawa-Jawa sejati itu biasa, mudah-mudahan Jawa itu meluruskan Jawanya. Jawa akan bangkit, karena Jawa ini akan Buddha, karena kita ketukar sudah, keyakinan kita, kebudayaan kita sudah ketukar semua. Ini mudah-mudahan pertanyaan terakhir, tidak ada yang tanya lagi. Ini pertanyaannya Cak Baron, Mbah Muluk, Tanglet nopo bener Satrio Piningit niku bakal muncul tahun niki. Terus tugasnya Satrio Piningit niku nopo, Mbah? Satrio Piningit ya belum, ya sudah tanda-tanda mau menunggu, ini baru dalam pejangan ini. Satrio itu Jawa, Satrio Piningit Jawa, Pinilih Jawa, Satrio Adil juga Jawa. Aliran ini bukan berwujud semua Imam Mahdi itu dari Jawa ini, bukan satu. Imam Mahdi itu di mana? Saudara, ada Imam Mahdi di Jawa Tengah, ada Imam Mahdi yang menyatukan umat, yang ini meluruskan umat, yang mensejarahkan umat. Pokoknya yang budi luhurnya Imam Mahdi, sana ada Imam Mahdi, seperti itu. Kalau Satrio ya Jawa ini, Satrio Pinilih ya Jawa, Satrio Adil ya, kalau Ratu Adil yang Mahdi itu. Kok kalau satu pinggir satu, ada di pinggir itu satu, Jawa di pinggir pirang-pirang ratus tahun, itulah. Tasik wonten kalih pripun niki, Mbah? Monggo. Kali tok mawon tapi itu. Oh nggih, kalih tok mawon terakhir nggih. Saya mungkin Pindah malih Mbah Tanglet, Gusti Allah iku siji ora ana sing madani. Padha karo Mbah Muluk juga dulur-dulur iku siji juga ora ana sing madani. Tolong dijelaske, Mbah, niki ado-ado teko Samarinda, Mbah. Rahayu. Biasa itu enggak ada yang hari, makanya pernahkah panjenengan itu melihat orang sama dengan sampean? Enggak, mesti ada yang beda. Ya beda semua, makanya sang yang cipta itu menciptakan seluruh jalan, enggak ada yang sama, makanya menyatu dalam diri kita ya satu, dah kita ini enggak ada bedanya. Itulah seperti itu, Allah itu Tuhan kita sama cipta itu
nggak ada yang sama persis dengan sampean kan. Nggih. Ya makanya Maha Tunggal, Maha Widi, nggak ada yang menyamai panjenengan. Nggih. Ya itulah simbol Allah, nggak ada yang menyamai panjenengan, itu nggak ada yang menyamai di dunia. Nggih. Ngembari gak ono, mirip gak ono kok, apalagi menyamai. Itu maaf saja rayu-rayu saudaraku dari Samarinda. Nggih. Pertanyaan terakhir. Ngapunten lho Pak Sulisno, pertanyaan terakhir niki pertanyaannya Mas Alvin Alwi, karena mbahnya ini udah 3 hari 3 malam ini nggak tidur. Ini insya Allah malam yang terakhir. Mbah, bagaimana tatanan negara bangsa Jawa di masa yang akan datang? Pulihnya kewibawaan Jawa. Ini nanti ada pemimpin yang saya katakan, mudah-mudahan ada imam seperti beliau Sang Kiai Kanjeng Canun, itu nanti akan ada Insya Allah akan berperan ya Mbak. berperan, atau dia kan sekarang banyak tetasannya kan di mana-mana. Oke, betul betul. Pecahan Sak itu Indonesia Raya. seluruh menetas di mana-mana. Kan dunia. Dan nanti ada budi luhuran yang dinamakan Satria Penilih, itu dari Jawa ke budi luhuran, budi pekertinya benar-benar mungkin, mudah-mudahan itulah nanti akan timbul Jawa, teman-teman, menurut adil makmur seperti itu, nanti timbul Satria Penilih, namanya kan dari unsur Jawa ini tadi timbul, tak membedakan segala suku atau agama atau aliran, tapi bersatu teguh. Itulah nanti rayu-rayu Jawa seperti itu. Indonesia akan tentram, dan tak akan mungkin dari luar sana pun datang untuk bagaimana, datang paling wisata nanti. Sangat kiblat dunia kan sebenarnya, kiblat itu di Jawa dari dulu itu kan diangkat kemana nggak tahu kiblat itu sebenarnya kiblatnya Jawa. Hanya saja dulunya itu ya sudah lah, dulu itu nggak ada itu kebodohan, Jawa bodoh itu ya itu rayu-rayu. Mudah-mudahan